Baik, perkenalkan nama saya Benediktus Telembadoma dengan NIM B1B121065. Saya dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi tahun 2023. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan sebuah materi mengenai apa saja jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, pajak kota. Apa itu pajak kota? Jadi, pajak kota merupakan pajak yang dikenakan pada penduduk dan bisnis di wilayah kota untuk mendapatkan pendapatan bagi pemerintah daerah. Nah, di sini pajak kota ini jenisnya itu sama dengan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten. Jadi, pajak kota sama pajak kabupaten itu ada 11 macam dan jenisnya sama. Jadi, untuk pajak kota ini yang pertama terdiri dari pajak hotel. Nah, apa itu pajak hotel? Itu pajak atas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel yang dibawakan kepada pengurus atau pelayanan hotel. Nah, kemudian untuk pemungutan dari pajak hotel ini itu dimulai dari pendaftaran usaha atau pendaftaran hotel, kemudian eh, registrasi tamu sampai kepada pembayaran pajak terutang kepada pengurus pajak. Nah, untuk penggunanya sendiri itu untuk perawatan dan perbaikan fasilitas hotel sehingga tamu dapat menikmati pengalaman menginap yang berkualitas. Nah, kemudian yang kedua yaitu pajak restoran. Nah, pajak ini merupakan eh, pajak yang dikenakan terhadap suatu badan usaha yang dinamakan dengan restoran. Nah, restoran ini merupakan sebuah usaha yang menyediakan jasa penjualan makanan dan minuman. Nah, jadi pajak dikenakan pada penjualan makanan dan minuman di restoran ataupun kafe dan kedai kopi di seluruh kota. Nah, kemudian jenis restorannya ini pajak restoran ini tergantung pada jenisnya seperti restoran fine dining, restoran fast food dan kafetaria. Kemudian untuk tarifnya sendiri itu bervariasi tergantung dari pada daerah atau jenis restorannya. Nah, jadi setiap tahun itu pendapatan yang dihasilkan dari pajak restoran menjadi sumber penting bagi suatu pemerintah kota atau pemerintah daerah. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya pajak hiburan. Nah, untuk tipe dari pajak hiburan ini bervariasi tergantung dari jenis hiburan apa yang disediakan di daerah tersebut atau di kota tersebut, seperti bioskop, klub malam, atau taman bermain. Kemudian untuk pemungutannya. Nah, jadi untuk pemungutan pajak hiburan ini dilakukan langsung dari pemilik bisnis atau dari pembelian tiket oleh pengunjung. Nah, kemudian kegunaannya untuk apa? Nah, pendapatan dari pajak hiburan ini membantu pemerintah daerah dalam membangun pusat hiburan dan tempat wisata yang baru di suatu daerah atau di kota tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pajak reklame. Nah, jadi pajak ini dikenakan pada jenis reklame seperti spanduk, kemudian papan reklame, neon box, dan iklan lainnya yang ada di kota. Nah, kemudian untuk lokasi reklame sendiri, ini berbeda-beda tergantung lokasinya. Ada yang di jalan utama, terus ada yang di transportasi umum, kemudian ada yang di tempat yang strategis di pusat kota. Kemudian untuk pemungutannya itu eh, dilakukan oleh pemilik bisnis atau melalui perusahaan iklan yang memasang iklan. Jadi jika suatu perusahaan memasang eh, neon box atau spanduk, maka otomatis dikenakan pajak reklame. Kemudian yang seterusnya itu pajak penerangan jalan. Nah, jadi eh, semua rumah dan bisnis di kota itu wajib membayar pajak penerangan jalan. Nah, manfaat dari pajak ini yaitu untuk mendukung pemerintah daerah dalam memelihara dan meningkatkan penerangan jalan di kota sehingga lebih nyaman dan nyaman bagi warganya. Kemudian untuk tarif itu dan pemungutannya, nah pemungutan pajak penerangan jalan ini dilakukan oleh pemerintah kota
atau pemerintah kabupaten, dan tarif pajaknya itu bervariasi. Itu tergantung pada ukuran dan jenis bangunan di wilayah kota tersebut. Nah, kemudian yang seterusnya yaitu pajak bumi dan bangunan. Nah, untuk objek pajaknya itu yaitu pajak bumi dan bangunan itu dikenakan pada kepemilikan atas penggunaan tanah dan bangunan di wilayah kota. Kemudian untuk pemungutannya itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini menetapkan nilai objek pajak dan wajib pajak yang mendaftarkan diri ke tempat pajak sampai kepada pemungutan pajak. Kemudian untuk manfaatnya sendiri itu ya tentunya membantu pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan memberikan layanan publik yang lebih baik seperti jalan, trotoar, dan lampu jalan. Jadi teman-teman, manfaat pajak bagi pemerintah daerah ini sangat penting sekali. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang namanya pajak sarang burung walet. Nah, pajak ini dikenakan eh, atas kegiatan pengumpulan sarang burung walet dari bangunan atau tempat pengumpulannya. Nah, untuk tarifnya sendiri itu bervariasi tergantung kebijakan atau regulasi tiap daerah. Ada yang menetapkan 10%, ada yang menetapkan 5% dari harga jualnya. Kemudian untuk pemungutannya itu dilakukan dengan melaporkan pemilik pajak kepada lembaga pusat pajak dan melakukan pembayarannya di sana. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, pajak ini dikenakan pada pembelian atau peralihan hak atas tanah dan bangunan di kota tersebut. Nah, untuk tarifnya sendiri itu bervariasi tergantung pada nilai transaksi dan kebijakan pemerintah daerah. Nah, kemudian yang selanjutnya itu eh, untuk pemungutan dari pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ini itu dilakukan oleh notaris atau badan hukum yang berwenang atau bertanggung jawab atas akta jual beli. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada yang namanya pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, pajak ini itu dikenakan pada pengusahaan mineral non logam dan batuan di wilayah kota. Nah, pemungutan pajak ini dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, pendapatan dari pajak mineral ini digunakan untuk membiayai proyek pengembangan dan rehabilitas lingkungan terkait pertambangan mineral, sehingga lingkungan kota tetap terjaga. Jadi, pajak mineral bukan logam dan batuan ini merupakan salah satu upaya agar terjadi yang namanya keseimbangan lingkungan di wilayah kota tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya pajak air tanah. Nah, pajak air tanah ini dikenakan pada pemilik atau penggunaan air tanah untuk mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Tujuannya apa? Ya, untuk melindungi dan memelihara kualitas air tanah serta mendorong penggunaan yang efisien. Nah, pemungutan dari pajak air tanah ini itu dilakukan oleh pemerintah berdasarkan volume air tanah yang digunakan. Nah, pendapatan dari pajak ini digunakan untuk pengembangan infrastruktur, pendidikan, terus program, dan mempercepat layanan publik lainnya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya pajak parkir. Nah, pajak parkir ini dikenakan pada pemilik atau pengelola tempat parkir sebagai kompensasi penggunaan ruang publik. Nah, pendapatan dari pajak ini itu digunakan untuk memperbaiki fasilitas parkir, kemudian meningkatkan pengaturan lalu lintas. Nah, untuk tarifnya sendiri itu bervariasi tergantung daerahnya masing-masing atau berdasarkan waktu, kemudian eh, adanya berdasarkan lokasi. Nah, jadi eh, demikianlah yang dapat saya sampaikan sehingga saya bisa membuat kesimpulan bahwa pajak dari pemerintah kota itu terdiri dari pajak hotel, kemudian ada pajak restoran, kemudian ada yang namanya pajak hiburan, pajak reklame, kemudian pajak penerangan jalan, kemudian pajak bumi dan bangunan, pajak sarang burung walet, pajak biaya perolehan hak tanah dan bangunan, kemudian pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah,
dan pajak parkir. Jadi teman-teman, ada 11 macam yang pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota. Tujuan dipungutnya jenis pajak ini ya tentu saja untuk membiayai infrastruktur, untuk mempercepat layanan publik dan program-program lainnya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan mengenai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota. Kurang lebih mohon maaf, sekian dan terima kasih.